Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ujang Purnama. Karena atas kebaikan para donatur dan sponsor, akhirnya saya bisa sekolah di University of Oxford untuk S3 saya. Yeay! Baiklah, kemarin sempat banyak yang nanya nih, emang lu siapa gitu? Nama lu aja Ujang Purnama gitu. Tapi nggak apa-apa. Baiklah teman-teman, Ujang itu memang nama asli saya. Saya tidak buat-buat, ini bukan clickbait. Mungkin teman-teman dari Padang atau Medan bilang bahwa nama Ujang itu dari Padang atau dari Medan, entahlah ya. Tapi Ujang itu di daerah Sunda atau Jawa Barat itu memang nama yang sangat common. Itu diberikan atau nama sayangnya orang tua lah kepada seorang anak lelaki. Tapi memang tujuannya orang tua saya ngasih nama Ujang ya karena sayang dan ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Ujang juga bisa mendunia aja. Enggak. Tapi apalah arti sebuah nama ya nggak? Yang penting di sini aku mau cerita apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh mahasiswa PhD. Lebih utama lagi adalah mahasiswa PhD yang melakukan penelitian yang health science related dan atau life science related. Jadi keseharian yang kita lakukan ini aku mau breakdown jadi 3. Yang pertama itu adalah academic life, non-academic life, dan juga social life. Bedanya non-academic life sama social life apa ya? Nggak apa-apa. Nanti aku ceritain bedanya apa. Jadi, untuk academic life itu untuk mahasiswa PhD banyak banget yang dilakukan ya. Yang pertama, itu adalah literatur review. Ini penting banget sih, literatur review ini sudah menjadi suatu keseharian karena kita terbiasa untuk tenggelam dalam lautan PDF ya, atau dalam lautan kertas-kertas penelitian orang lain. Dan ini dilakukan oleh kita untuk menggali informasi yang pernah peneliti-peneliti lain lakukan di seluruh dunia. Jadi kita benar-benar browsing, lihat di internet, apa sih yang orang-orang udah publish, kemudian kita baca, kita kritisi, interpretasi, analisis, dan bisa tahu menjadi inspirasi buat penelitian kita. Dan biasanya untuk pembacaan literatur review itu atau penggalian informasi literatur review aku lakukan dengan berbagai macam cara ya. Jadi kayak semacam mencari cara bagaimana yang terbaik untuk melakukan literatur review. Yang pertama yang aku lakukan itu adalah dengan cara di print seperti ini. Jadi aku print nih paper-paper ini kayak gini nih, di print kemudian dikelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok bidang ilmu yang ada di jurnal ini. Terus aku bikin kayak suatu folder gede gini. Ini handy banget karena kalian bisa kayak highlight, terus bisa kalian bikin note, dan juga bisa kalian coret-coret kalau kalian mau. Tapi ini juga ada buruknya sih. Baiknya ya karena kalian bisa coret-coret ya. Tapi buruknya itu kalian jadi kayak gak organized banget karena jadi berantakan. Nah, untuk memperbaikinya aku pakai iPad sih. Ini karena sudah diskon guys. Jadi kalau kalian pakai iPad ini handy banget karena pertama ini kalian juga bisa lebih organize, paper kalian bisa lebih terorganisir, dan misalnya nih aku kayak pakai aplikasi Mendeley ya. Nah, jadi kayak kalian bisa lihat sendiri aku organize si papernya ini berdasarkan berbagai bidang ilmu. Contohnya misalnya nih ada folder COVID-19 ya. Di COVID-19 ini jadi ada banyak banget nih folder-folder. Nah, di sini juga bisa kalian highlight, bisa kalian langsung buat citasi untuk kalian ketika menulis literatur review nantinya. Dan yaitu kayak kegiatan sehari-hari adalah literatur review. Jadi kayak aplikasi seperti Mendeley, EndNote ini benar-benar kalian butuhkan dalam keseharian kalian. Mandi PDF sih istilahnya. Nah, kemudian yang kedua yang kita lakuin ini adalah laboratorium. Nah, di laboratorium ini adalah memang keseharian kita dalam sehari kayak 95% waktu aku tuh kayak dihabiskan banyak banget di laboratorium untuk melakukan penelitian. Tapi sebenarnya apa sih yang dilakuin gitu kan? Nah, yang dilakuin itu ya kalian harus set up protokol sendiri. Kemudian harus set up planning eksperimen kalian sendiri. Jadi semuanya adalah single man working. Jadi kalian harus lakuin semuanya
sendiri. Nah ini sih yang agak berat karena kalian benar-benar harus deep banget mempelajari dan kemudian bisa dipraktekkan di laboratorium. Yang ketiga, yang aku suka banget sih adalah journal club ya. Di journal club ini adalah saat dimana kita bisa mempresentasikan jurnal orang lain. Kita kayak nge-pick salah satu presentasi atau salah satu paper yang bagus. Kemudian paper itu kita presentasikan di depan orang. Ini aku seneng banget sih karena ini kan penelitian orang lain ya. Jadi kayak ya udah sih gitu, kita presentasian di depan orang lain. Kayak misalnya nih satu paper, kemudian kita kasih tahu ke grup member lab kita 1 minggu sebelum journal club dilakukan. Dan kita kayak bikin presentasi tentang jurnal itu as if we are the authors of the paper. But also kita itu harus kayak bikin suatu interpretasi terhadap paper tersebut gitu kan. Yang keempat itu meeting dengan PIs atau principal investigators atau supervisors atau bos kalian untuk mendiskusikan hasil penelitian yang kalian lakukan. Bisa mulai dari desain penelitiannya, hasil penelitiannya, ataupun juga bisa kalian curhat ya. Tergantung dari tipe supervisor kalian itu seperti apa. Secara umum kan banyak banget ya tipe-tipe supervisor. Ada yang killer, ada yang baik seperti angel, kemudian ada yang flat, datar, ada yang sibuk, yang bahkan harus koreksi berbagai macam paper yang kalian buat itu ketika mereka kayak traveling kemana gitu kan. Nah ini beda-beda. Bahkan tuh ada course-nya tersendiri gitu guys, gimana cara menghadapi supervisor. Itu course-nya bagus banget sih, kayak how to manage your supervisor. Dan kebetulan sih untungnya aku tuh dari zaman dahulu kala sampai sekarang ini selalu mendapatkan PI yang super angel sih sampai sekarang pun. Mereka tuh kayak ibu banget karena emang ibu-ibu sih, jadi keibuan banget gitu guys. Tapi kadang juga bermimpi untuk dapet supervisor yang killer sih. Gimana ya rasanya? Kalau kalian punya PI yang killer silahkan komen ya, ntar kita diskusiin. Nah kemudian yang selanjutnya juga itu meeting dengan colleagues. Dan ini sih sedihnya guys di PhD itu karena ilmu yang kalian pelajarin itu kadang orang lain nggak pelajarin guys. Jadi kalian sendiri yang tahu ilmu kalian. Kayak misalnya contoh ya, kayak aku duduk di tempat di office aku itu, samping kiri samping kanan aku tuh beda penelitinya. Yang satu itu dia ahli fisika tapi emang tertarik dengan ilmu fisiologi, dan yang satunya lagi adalah ahli elektrofisiologi tapi gak melakukan penelitian dengan stem cell. Dan kadang agak nyambungnya, tapi kebanyakan ya kita bisa kolaborasi untuk relate project kita dengan project mereka. Tapi tenang sih, diskusi bersama kolik itu kebanyakan tentang pop culture sih, kayak kebudayaan, film yang ditonton, buku yang dibaca, dan minum teh setiap sore gitu kan. Karena di Inggris ini ya, teh itu jadi suatu kebiasaan, kayak minum teh sehari sampai 3 kali guys. 3 kali atau 5 kali ya? 5 kali, itu banyak banget. Kemudian kegiatan akademik yang kelima ini adalah attending conferences, talks, seminar, atau scientific events. Dan ini favorit banget guys, karena ini adalah saatnya kalian untuk cetar, membahana, menunjukkan hasil-hasil penelitian kalian ke seluruh dunia. Dan ini juga saatnya kalian untuk traveling sih. Kalau kata temenku, ini adalah saatnya kalian untuk pelesiran gitu. Tapi tujuan utamanya adalah untuk kalian terekspos ke international exposure, untuk menunjukkan kegiatan kalian, hasil-hasil penelitian kalian ke dunia scientific lebih luas lagi. Dan di sini juga saatnya kalian bisa menemukan berbagai selebriti yang kalian, bukan selebriti artis drama ya, tapi kayak selebriti seperti pemenang Nobel gitu, orang-orang yang berkontribusi banyak di bidang penelitian kalian. Nah aku biasanya di sini kayak SKSD banget sih gitu ya, itu tergantung personality kalian ya, karena personality aku ini yang sangat gak tahu malu, jadi kayak SKSD banget sama pemenang Nobel. Kayak misalnya pemenang Nobel di bidang stem cell nih, kayak hi Professor Yamanaka, could I have a talk with you about my project? I'm so admiring your project so much, can I may further discuss this with you? Atau misalnya dengan pemenang Nobel di bidang fisiologi juga, ini dari Oxford yang kebetulan emang dia based di sini, kayak SKSD, can I take a picture with you or something like that? Atau misalnya kayak ya mereka baik banget sih karena mereka open banget dengan kalian, jadi nggak perlu malu. Nah untuk kegiatan non akademik ini adalah kegiatan yang bisa
mengasah skill-skill kalian lainnya di luar skill akademik atau penelitian kalian. Misalnya leadership skill, negotiation skill, business skill, dan lain-lainnya. Dan inilah sebenarnya menurutku ya, PhD ini saat dimana kalian bisa explore apa yang sebenarnya kalian suka. Misalnya nih, aku di sini mengikuti berbagai kegiatan seperti Science Innovation Union, di mana kita itu di situ nge-organize talks dari berbagai pembicara terkenal di dunia, misalnya untuk datang ke Oxford dan bisa memberikan talks kepada mahasiswa-mahasiswa di Oxford. Selain itu juga kita dilatih untuk berinovasi, kemudian menghasilkan produk dan lain-lain. Kemudian aku juga ikut berbagai macam lomba seperti misalnya Gap Summit. Ini kita dipilih dari berbagai aplikan di seluruh dunia, ini 100 orang untuk attend Gap Summit. Dan di sini tuh kita dilatih untuk mengasah skill entrepreneurship kita, dan kita dituntut untuk membuat project yang bisa kita komersialisasi yang ada hubungannya dengan bidang yang memang kita geluti. Kemudian, misalnya kalian tertarik dengan bisnis, di Oxford ini ada yang namanya kayak Oxford Foundry yang bisa mengasah skill bisnis kalian juga. Kemudian ada berbagai macam course, internship, konsultansi project, dan lain-lain yang bisa kalian explore guys, seluas-luasnya. Jadi kalau kalian memang sangat suntuk gitu ya dengan kegiatan akademik, tapi juga pengen kayak masih pengen dapat benefit gitu kan, jadi kalian bisa gunakan waktu kalian. Karena PhD ini kan nggak ada kuliah dan gak ada jadwal spesifik. Kalian bisa tentuin waktu kalian sendiri dan bisa manage apa yang bisa kalian lakukan, begitu kan. Nah, ini nih yang ketiga, yaitu relaxing activities. Jadi, tadi aku bilang kan ada 3 ya, akademik, non-akademik, dan relaxing activities. Relaxing ini gak ada kegiatannya dengan, ya bisa juga mengasah skill kalian, tapi kayaknya lebih fun time, lebih relax, dan lebih untuk mengenal diri kalian seperti apa gitu. Dan di relaxing time ini banyak yang bisa kalian lakukan, olahraga, misalnya ke gym, yoga, kemudian melakukan berbagai macam sports lainnya, kemudian bisa belajar musik, ngelukis, atau jalan-jalan, apalagi kalau kalian sekolah di kontinen Eropa gitu kan, kalian bisa keliling Eropa, karena kan deket-deketan gitu kan, atau kalian bisa ke negara-negara lainnya, karena harga tiket pesawat di sini murah kan ya, jadi kalian bisa pergi ke luar negeri gitu dengan gampang. Kemudian di leisure activities ini juga kalian bisa ikut berbagai macam kayak fun stuff, kayak ikut lomba sport, atau kalian bisa juga ikut kalau di Oxford ini ada MCR atau Middle Common Room, bisa kalian ke pub, ke bar, atau ke klub-klub lainnya untuk kayak meet up orang-orang, siapa tahu ketemu jodoh gitu kan. Atau bisa juga kalian ya sekedar hanya untuk makan di luar bersama teman gitu, untuk ngobrol atau curhat gitu guys. How do you feel to be outside now? I feel really good, and I'm really happy that I'm looking for something to do in a long time. Oh no. Yeah, exactly. Just stab it. Stab it. Stab. Stab it. No, not like that. Oh. Yeah. Yeah. Nah, itu dia kegiatan yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa PhD ini secara general ya, karena kan tiap PhD juga mengalami proses pendidikan yang berbeda-beda. Tapi take home message-nya sih guys, ini kalau kalian mau sekolah PhD, pikir-pikir kembali. Kalau kalian memang siap untuk melakukannya, silahkan lakukan. Tapi kalau kalian memang tidak siap secara mental, itu mendingan jangan dulu deh. Persiapkan mental kalian untuk sekolah PhD. Tapi guys, kalian mendingan masuk PhD karena banyak banget skill yang bisa kalian lakukan, bisa explore lebih banyak gitu loh. Thank you banget guys udah dengerin ceritaku pengalaman sekolah PhD di University of Oxford. Jangan lupa subscribe ya. Bye.